Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita dan mempertemukan kita dengan bulan Rajab ya. Sudah masuk bulan Rajab. Kalau Masehi sudah berganti tahun 2025. Kalau Hijriyah sudah masuk bulan Rajab, tandanya sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan sebagian ulama itu mengajarkan dan mengamalkan persiapan ruhiyah menjelang bulan Ramadan itu diantaranya dengan berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ada juga doa lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta berkailah kami di bulan Ramadan. Nah, semoga kita semuanya seperti doa tadi dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan bulan-bulan ini Rajab, Sya'ban diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah itu seperti kata para ulama, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan gitu ya. Bertambahnya kebaikan, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, apapun yang kita hadapi, semuanya membawa kebaikan. Dan orang mukmin itu luar biasa, ketika dia mendapati hal-hal yang dia sukai kemudian dia bersyukur, nah itu baik baginya. Ketika dia mendapati sesuatu yang dia tidak menyukainya lalu dia bersabar, maka itu juga baik. Jadi akhirnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu selalu berada dalam kebaikan. Duit akeh ya bersyukur ya baik gitu ya. Duitnya titik, nah bersabar gitu, itu juga baik. Tapi biasanya manusia kalau disuruh milih yang mana ibu-ibu? Pas banyak uang atau pas sedikit uang? Pasti pilih banyak uang begitu ya. Maka kita juga meminta kepada Allah dijadikan sebagai ahli syukur. Dan semoga kemudian nikmat kita ditambah. Ya, kesehatannya semakin baik, ya, uangnya semakin banyak begitu ya. Kemudian teman-temannya juga semakin banyak, anak-anaknya semakin soleh dan solihah. Nah, itu kan jadi sesuatu yang luar biasa. Di dunia mendapatkan banyak kebaikan, nah, di akhirat juga insya Allah berlimpah kebaikan. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita pada hari ini, pekan pertama guys, jadwalnya tafsir. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan tafsir Jalalain, dan kita mulainya dari belakang gitu ya. Kalau pertemuan bulan lalu itu kita surah An-Nas, insya Allah hari ini surah Al-Falaq. Sebagaimana kita bahas dulu, tafsir Jalalain itu nulisnya juga tidak dimulai dari Al-Fatihah gitu ya. Tetapi Imam Jalaluddin Al-Mahalli nulis tafsir ini dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Nah, kemudian setelah beliau menyelesaikan surah An-Nas, beliau wafat, sehingga separuh tafsirnya itu sudah
beliau tulis, tapi separuh yang lainnya belum. Nah, itu yang kemudian diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau melanjutkan, nah sehingga tafsir itu dinamai tafsir Jalalain karena penulisnya adalah dua Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Dan insya Allah setiap kajian kita upayakan ada rekamannya, karena kemarin ada yang usul begitu, terutama yang sakit di rumah tidak bisa ikut padahal ingin ikut begitu. Insya Allah sudah mendapatkan pahala niat yang sama dengan kita begitu ya. Tetapi kalau tidak ada udzur, nah tentu ketika kita hadir seperti ini itu jauh lebih utama gitu ya. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nah otomatis hadisnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, ini tidak bisa didapatkan kalau kita tidak keluar rumah gitu ya. Keluar rumah menuju tempat pengajian, menuju masjid, menuju majelis taklim gitu ya. Karena kalau kita hanya nonton Zoom atau nonton YouTube di rumah, nah itu kan kita tidak menempuh jalan gitu ya. Tapi kalau kita hadir itu menempuh jalan ya, meskipun rumahnya dekat gitu, itu kan tetap salah katorikon, nah, tetap menempuh jalan gitu ya. Kalau pengen jauh kemudian jalannya muter itu. Ya tidak perlu sampai segitunya gitu ya. Tapi insya Allah berbeda antara kita hadir seperti ini dengan hanya menyaksikan rekamannya begitu ya. Nggih, insya Allah tetap dapat pahala, cuma pahalanya beda ketika hadir dengan nonton YouTube atau ini ya, nonton rekaman Zoom di rumah begitu ya. Itu ini berbeda begitu. Baik, insya Allah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ke surah Al-Falaq. Yang dulu katanya ada yang memfotokopi terus apa namanya, membesarkan karena tulisannya kecil-kecil, itu jadi enggak ya? Ya, nanti bisa ini. Karena memang kitab aslinya kecil-kecil begitu ya. Kecil-kecil ini kalau sudah kena +1 begitu ya mungkin ini sudah kesulitan bacanya begitu ya. Apalagi kalau +2 ini harus pakai kacamata begitu ya. Nah, surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq surah ke berapa Ibu? 113. Jadi 2 yang terakhir dalam urutan mushaf. Tapi kalau dari urutan turunnya, tartibun nuzul, urutan turunnya itu sebagian mufassirin mengatakan surah Al-Falaq itu surah yang ke-20. Insya Allah di grup dulu sudah pernah difotokan juga begitu ya. Nah, yang tidak pegang kitab bisa ini melihat apa namanya, fotonya begitu ya. Atau yang nanti kalau sudah ada fotokopinya dalam bentuk yang lebih besar, nah insya Allah lebih mudah untuk sambil dituliskan catatannya. Suratul Falaq Makiyatun. Nah, ini surat Makiyah. Au madaniyatun atau madaniyah. Wa ayatuha khamsatun, dan ayatnya ada 5. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli, karena surah An-Nas ini beliau yang menafsirkan begitu ya. Kalau yang awal-awal itu kan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau mencantumkan 2 pendapat ulama
Karena ada para ulama itu yang menyebut bahwa Al-Falaq itu termasuk makiyah sebagaimana surah An-Nas, ada yang mengkategorikannya sebagai madaniyah. Mayoritas ulama mufassirin berpendapat bahwa Al-Falaq ini makiyah sebagaimana surah An-Nas. Kalau makiyah berarti napa ibu-ibu? Surat yang turun di Mekah. Tapi kadang-kadang ada yang turunnya tidak di Mekah, ada yang turunnya di Taif gitu ya. Sehingga para ulama mendefinisikan makiyah itu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, yang madaniyah itu surat yang turun ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Nah, ada ciri-cirinya masing-masingnya itu. Nah, nanti dari ciri-cirinya kita bisa menebak ini makiyah atau madaniyah. Napa mawon ciri-cirinya? Yang pertama, surat makiyah itu umumnya ayatnya pendek-pendek. Dan umumnya sebagiannya begitu ya, suratnya juga pendek. Nah, ini termasuk surat pendek atau panjang? Pendek ya, hanya 5 ayat. Ayat-ayatnya pendek atau panjang? Nah, pendek juga ya. Nah, berarti masuk ciri-ciri makiyah. Kemudian yang kedua, lebih banyak berbicara tentang akidah, tentang akhlak, dan tentang kisah. Sementara kalau madaniyah itu ayat-ayatnya panjang dan banyak berbicara tentang masalah hukum, masalah tentang pemerintahan, masalah tentang sosial kemasyarakatan. Nah, itu baru setelah hijrah madaniyah. Jadi dari 2 ciri ini saja itu sudah kelihatan kalau surah Al-Falaq ini masuk makiyah. Kemudian nanti juga ada ciri-cirinya, nadanya itu atau rimanya itu sama dan nadanya itu lebih menghunjam dalam kalbu, karena lebih banyak bicara tentang akhirat, berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang tazkiyatun nafs gitu. Dan itu adalah poin-poin pembinaan yang dilakukan Rasulullah di Mekah yang memang berdasarkan Al-Quran. Jadi tarbiyah Qur'aniyah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat, nah, itu sesuai dengan surat-surat yang turun pada saat itu. Jadi ayatnya 5 gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, nazalat hadhihi surah. Surat ini turun, wallati ba'daha, dan juga surat sesudahnya. Berarti surat apa ibu-ibu? Surat An-Nas. Jadi satu paket antara Al-Falaq dengan An-Nas gitu ya. Lama ketika sahara labidu. Nah, labid menyihir, bisa juga dibaca sahara lubaidu. Nah, karena kadang namanya disebut labid, kadang disebut lubaid. Al-Yahudi, dia seorang Yahudi. Jadi sahara lubaidul Yahudiyun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Lubaid yang Yahudi itu menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti timbul pertanyaan. Kadang-kadang karena menjadi pembahasan para ulama juga gitu ya. Apakah benar Rasulullah itu pernah disihir oleh Lubaid ya. Tetapi karena riwayat tentang sihir ini juga ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka sebagian besar ulama, mayoritas ulama menyebutkan ya memang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disihir gitu ya. Meskipun kalau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tidak dijelaskan bahwa itu adalah asbabun nuzulnya surah Al-Falaq.
Nah, kalau dijelaskan asbab nuzulnya surah Al-Falaq itu diantaranya riwayat Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Kalau yang berpendapat kayaknya tidak mungkin Rasulullah itu disihir karena beliau seorang nabi, seorang rasul gitu ya. Nah, yang satu karena ada riwayatnya dan sahih, maka mereka mengatakan ya ini terjadi dan menunjukkan bahwa salah satu sifat Rasulullah itu basyariyah. Beliau tetap juga punya sisi kemanusiaan sebagai manusia pada umumnya gitu ya. Yang kadang pernah sakit, meskipun sangat jarang Rasulullah sakit, dan juga bisa disihir. Bedanya adalah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala langsung melindungi beliau diantaranya dengan menurunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sehingga surah Al-Falaq ini kalau namanya Al-Falaq, apa artinya Ibu? Al-Falaq. Kemarin kan surat An-Nas. Nah, An-Nas manusia gitu ya. Al-Fatihah, nah pembuka. Al-Baqarah sapi betina. Ali Imran keluarga Imran. An-Nisa wanita. Nah, kalau Al-Falaq subuh, waktu subuh gitu ya. Nah, Al-Falaq waktu subuh. Nama yang lain surah Al-Falaq ini bersama dengan surah An-Nas disebut Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan. Yang surah Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidzah ula, surat pelindung pertama, yang An-Nas Al-Mu'awwidzah sani, pelindung, surat pelindung yang kedua, Al-Mu'awwidzah as-saniyah. Dan riwayat inilah yang dijadikan hujah bagi sebagian ulama yang mengatakan surat ini termasuk Madaniyah. Kenapa? Karena di Mekah dulu masih belum ada orang Yahudi, belum ada namanya Labid, belum ada namanya Lubaid bin Al-Aqsam tadi. Nah, itu adanya di Madinah. Tetapi yang berpendapat bahwa surat ini Makkiyah karena ada asbabun nuzul yang lain, bahwa ketika berada di Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu berusaha untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ain. Nah, ain itu pandangan mata yang karena hasad, karena dengki, karena iri, karena benci, kemudian bisa berpengaruh kepada orang yang dihasati. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai surat perlindungan yang dibaca oleh beliau dan kemudian dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Ini perbedaan pendapat antara Makkiyah atau Madaniyah begitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita mengkompromikan gitu ya? Kok ada asbabun nuzul ketika Rasulullah masih di Mekah, kemudian ada yang berusaha untuk menyakiti atau menyelakai beliau dengan ain, kemudian di Madinah ada Lubaid bin Al-Aqsam yang menyihir beliau. Nah, apakah surat ini punya dua asbabun nuzul, ataukah salah satunya itu tidak benar, ataukah memang surat ini turun dua kali? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, di antaranya kemudian hal seperti ini dijawab oleh kaidah-kaidah tafsir yang ditulis oleh Profesor Salman Harun. Bisa jadi sebuah surat itu punya dua asbabun nuzul. Artinya apa? Sebagaimana pendapat mayoritas ulama, asbabun nuzul yang pertama itu di Mekah dan surat ini turunkan pada saat itu sehingga menjadi Makkiyah. Nah, nanti di Madinah ketika Rasulullah mengalami peristiwa ini disihir oleh Lubaid atau Labid, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian juga
menurunkan kembali atau mengingatkan dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Dan karena ada sebagian sahabat itu kan masuk Islamnya kan tidak bareng gitu ya, tidak serentak. Ada yang masuk Islam di Mekah, dan di Mekah itu jumlahnya baru puluhan. Sehingga ketika surat ini turun, yang tahu pada saat itu ya hanya maksimal puluhan orang itu. Sementara di Madinah itu jumlah sahabat yang masuk Islam lebih banyak lagi jumlahnya. Sehingga ada yang tadinya di Mekah itu tidak tahu tentang asbabun nuzul surat ini, tahunya ketika di Madinah maka menganggap surat ini madaniyah. Nah itu perbedaan pendapat yang memperkaya hasanah kita gitu ya. Insya Allah tidak sampai menimbulkan kebingungan betul ya. Kita kalau mengikuti mayoritas ulama mufassirin ya surat ini makiyah, dan berdasarkan ciri-cirinya ya makiyah. Nah di Madinah itu terjadi peristiwa ini dan menjadi salah satu asbabun nuzul, sehingga Imam Jalaluddin Al-Mahalli lebih mencantumkan dan memilih asbabun nuzul yang Madinah ini daripada yang Mekah. Kemudian kita lanjutkan fi watarin bihi ihda asyrata uqdatan. Jadi media sihirnya itu adalah tali panah yang diikat dengan 11 ikatan. Makanya nanti di surah Al-Falaq ini dijelaskan bahwa penyihir itu meniupkan pada buhul. Nah, buhul itu adalah benang yang dipintal. Nah, nanti ada ikatannya berapa. Dan yang dipakai oleh Lubaid bin Al-A'sam menyihir Rasulullah ini ada 11 ikatan. Fa'lamahullah, maka Allah kemudian mengajarkan bizalika. Nah, dengan surat ini begitu ya, mengajarkan, memberitahukan tentang peristiwa ini, wabi mahallihi, dan juga tempatnya. Jadi tempat di mana Labid atau Lubaid itu menyimpan media sihirnya itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa uhdira baina yadaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dihadirkanlah media sihir itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa umira bita'awudzi bisuratain, dan diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dengan 2 surat ini. Fakana kullama qara'a ayatan minha, maka ketika setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dari surat ini, kalau dalam cetakan yang lain itu qara'a ayatan minhuma, jadi membaca tiap ayat dari 2 surat ini gitu ya. Inhallat uqdatun, terurai 1 ikatan, wa wajada khifatan, maka Rasulullah menjadi lebih ringan. Jadi awalnya itu cukup parah begitu ya. Hatta hingga inhalatil hatta inhalatil uqadu kulluha, hingga ketika terurai seluruh ikatan tadi, waqama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ka'annama nasita min iqal, seakan-akan terlepas dari ikatan atau jeratan. Kalau dalam bahasa Jawa itu cancangan. Nah, jadi seakan-akan terlepas yang tadinya itu dicancang, diikat gitu ya. Cuma antara ukot dengan ikol, nah itu ada perbedaan. Nah, di dalam bahasa Indonesia lebih mudahnya ya sama-sama ikat gitu ya. Yang tadi itu ikatan benang, yang ini orang diikat tidak bisa gerak gitu ya. Nah, Rasulullah ketika
terkena sihirnya Labid itu kondisinya parah sampai tidak bisa berdiri. Nah, ketika beliau diturunkan oleh Allah surah Al-Falaq dan surah An-Nas, beliau kemudian membaca keduanya, maka terlepas satu persatu ikatan yang 11 tadi, hingga ketika semua ikatan itu sudah terurai, sudah terlepas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Nah, ini kalau dalam riwayat Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah itu disebutkan kisahnya lebih panjang, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit, lalu datanglah dua malaikat. Yang pertama kemudian berada di arah kaki beliau, yang kedua berada di arah kepala beliau. Nah, malaikat yang di arah kaki beliau itu kemudian bertanya, Rasulullah ini kenapa? Rasulullah sakit. Sakitnya apa? Disihir oleh Lubaid bin disihir gitu ya. Siapa yang menyihir? Lubaid bin Al-Asam, orang Yahudi. Di mana sihirnya? Ditaruh di sumurnya Fulan bin Fulan, ditaruh di bawah batu di dasar sumur. Maka kemudian malaikat tadi mengatakan kepada Rasulullah untuk mengambil sihir tadi, kemudian nanti dibakar. Dan Allah kemudian mengajarkan membaca dua surat ini. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ammar bin Yasir radhiyallahu an untuk mendatangi sumur itu. Jadi sumur waktu itu ya seperti sumur waktu saya kecil di desa begitu ya. Sumurnya itu terbuka begitu ya. Ya nggak sehalus sekarang, dulu kan dibangunnya dengan batu bata. Kalau sekarang kan sumur yang di desa yang masih ada itu kan dengan kumbung yang lingkarannya sempurna begitu ya. Nah, itu ada airnya, maka airnya itu kemudian ditimba, dikuras gitu ya. Sampai sat, apa bahasa Indonesianya sat. Sampai kering, nah, sampai airnya habis gitu ya. Dulu kan tidak ada pompa air ya, nggak ada sanyo, nggak ada diesel, jadi ya ditimba. Nah, ketika sudah kering, maka sahabat itu masuk, kemudian benar sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat tadi, ada batu di dasar sumur itu, di bawah batu, nah itu ada media sihir yang digunakan oleh Lubaid untuk menyihir Rasulullah dalam sebuah kotak, dan ternyata di dalamnya ada tali buhul yang persis 11 ikatan, dan ada rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umumnya sihir itu menggunakan bagian dari anggota tubuh atau yang bersentuhan dengan anggota tubuh untuk digunakan menyihir. Nah, waktu itu kalau kita rangkai riwayatnya berarti Lubaid sang penyihir dan juga anak-anaknya, anak-anaknya itu perempuan juga tukang sihir. Nah, itu bisa mengambil rambut bekas Rasulullah menyisir rambutnya itu kan kadang-kadang ada yang jatuh. Nah, itu yang diambil kemudian digunakan untuk menyihir. Nah, dijelaskan oleh sebagian ulama, umumnya memang sihir itu apa istilahnya ya, cara kerjanya seperti itu. Ingin menyihir seseorang, nah dicari apa rambutnya atau apanya begitu ya, atau bajunya atau apanya begitu ya. Meskipun tidak semuanya harus pakai begitu. Ada juga sihir itu yang menggunakan foto. Nah, makanya kemudian sebagian kaum muslim itu berhati-hati, jangan sampai kemudian fotonya tampil ke publik. Tapi sekarang kan kayaknya jarang ya. Jadi hampir semua kita pernah foto di medsos gitu ya. Termasuk nanti kalau kita hubungkan dengan ayat ini terkait dengan ain. Nah, itu juga begitu. Ain itu diantaranya akan lebih mudah ketika ada fotonya, baik foto yang cetak. Sekarang kan jarang, kita foto bolak-balik itu juga dicetak gitu ya. Tapi di medsos itu kan tersebar. Nah, itu yang sebagian kaum muslimin sangat berhati-hati sampai nggak mau medsosan gitu ya. Atau kalau medsosan wajahnya disembunyikan, kadang kemudian matanya ditutupi gitu. Nah, yang seperti itu
ya pendapatnya masing-masing. Kalau kita misalnya, wah nggak bisa ini menghindari medsos gitu ya. Nah minimal kemudian kita mengamalkan surat ini, ya, 2 surat Al-Mu'awwidzatain. Dan nanti ada caranya kapan surat ini diamalkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, yang terutama menjadi amal yaumiyah. Nah ini asbabun nuzul yang dipilih oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli begitu. Nah kemudian kita masuk ke suratnya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih atau pemurah lagi maha penyayang. Kita masuk ke suratnya. Kita baca bersama-sama dulu ya surah Al-Falaq gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah coba kita terjemahkan baru nanti kita baca tafsirnya lagi. Kul, katakanlah. Ini kalau dalam pesantren-pesantren di Jawa, kul ngucapo siro gitu ya. Jadi kata sebagian mufasirin, kalau ada ayat Al-Quran yang ingin dihilangkan Rasulullah, maka yang paling urgen untuk dihilangkan adalah kul. Kenapa? Karena kul ini menunjukkan bahwa Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat sidik, beliau selalu benar, selalu jujur, ya semuanya disampaikan. Tapi kalau seperti kita yang kadang-kadang itu pengen gaya-gayaan gitu ya, dapat informasi dari siapa, nggak kita sebutkan, seakan-akan kita yang punya informasi pertama gitu ya. Jadi nggak kita sebutkan ini dari siapa gitu, atau misalnya kita baca nggak kita sebutkan dari buku apa, biar seakan-akan ini teori dari saya gitu. Agar seakan-akan informasi ini eksklusif dari saya, yang lain belum pernah tahu begitu ya. Tapi Rasulullah tidak begitu ya. Kalau ayatnya kul ya beliau katakan kul gitu ya. Dan ini yang menunjukkan ya Al-Quran ini bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dalam terjemahan itu kan katakanlah dalam kurung wahai Muhammad. Jadi Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya juga kenapa Rasulullah ummi itu justru pujian bagi beliau, karena ummi itu artinya kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu ya. Dan orang-orang Arab pada saat itu disebut sebagai kaum yang ummi, sebagaimana bulan lalu kita bahas waktu Sirah Nabawiyah ya. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Nah, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Nah, jadi orang-orang Arab pada saat itu adalah kaum yang ummi, mayoritasnya tidak bisa baca dan tulis. Kalau kita di zaman sekarang tidak bisa baca dan tulis, itu dianggap kelemahan gitu ya, dianggap kelemahan gitu ya. Kemarin ada waktu ada tukang begitu ya, yang di satu tempat begitu ya, saya mendengarkan pembicaraannya. Nah salah satunya itu, jadi tukangnya ada dua,
ngomong, saya sebenarnya itu tidak bisa baca, makanya kalau saya itu disuruh untuk belanja barang itu saya hafalkan huruf depannya gitu ya, biar tidak keliru gitu. Ya sebenarnya malu nggak bisa baca begitu ya, tapi ya mau gimana lagi. Nah itu kalau di zaman sekarang gitu ya. Jadi tidak bisa membaca itu satu kelemahan. Tetapi sebenarnya membaca dan menulis itu kan sarana, gitu ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerlukan itu karena ilmunya sudah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa tasawuf itu disebut ilmu laduni, langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus juga pujian bagi beliau menunjukkan bahwa Rasulullah itu yang mendapatkan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang kalau menuduh Al-Quran ini dulunya dibaca oleh Muhammad dari kitab-kitab yang sebelumnya lalu ditulis kembali, nah itu otomatis terbantahkan karena Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah sekarang ya alhamdulillah, karena Rasulullah sendiri juga ketika beliau itu di Madinah itu menggalakkan para sahabat agar orang-orang Madinah itu bisa membaca dan menulis, apalagi anak-anak mereka. Dan di antara tawanan Badar yang tidak bisa menebus dirinya dengan sejumlah harta agar dilepaskan, itu boleh kemudian dia dilepaskan asalkan mengajarkan anak-anak Madinah untuk membaca. Nah, bagi yang bisa membaca. Jadi gerakan membaca itu dimulai sejak awal sebenarnya karena ayat yang turun pertama adalah Iqra, begitu ya. Sehingga kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu kemudian semuanya akhirnya terutama tabi'in, tabi'ut tabi'in bisa membaca, gitu ya. Nah, di zaman sekarang umumnya kita bisa membaca, begitu ya. Tetapi statistik terbaru di Indonesia ini, meskipun mayoritasnya Muslim, ternyata hanya 30% yang bisa membaca Al-Quran. Artinya buta huruf Al-Quran. Nah itu jumlahnya ternyata masih banyak. Dan itu termasuk anak-anak usia sekolah sekarang, SMA, itu masih banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah ini menjadi keprihatinan kita, gitu. Kalau tidak bisa membaca huruf Latin, nah itu orang-orang dulu banyak ya, termasuk ibu saya itu sampai sekarang tidak bisa membaca huruf Latin ya. Kalau membaca Al-Quran bisa. Saya dulu waktu kecil juga pertama kali sebelum masuk ke musola atau ketika habis maghrib itu belajar di musola, kemudian di lain waktu itu diajari oleh emak saya, kalau manggil itu emak gitu ya. Jadi kalau baca Al-Quran lancar, tapi kalau baca huruf Latin tidak bisa gitu ya. Dan di desa saya masih ada sampai sekarang itu yang tidak bisa membaca huruf Latin gitu ya. Bukan hanya yang kalangan ibu-ibu yang seusia dengan ibu saya, tetapi juga ada yang seusia dengan saya, masih ada yang tidak bisa baca. Nah, ini kul, katakanlah gitu ya. A'udzu, nah aku berlindung, birabbil falak. Bi ini bisa bermakna dengan, bisa bermakna kepada. Rob, nah kemarin kan kita bahas di surah An-Nas, kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, khaliqihim wa malikihim, pencipta mereka dan penguasa mereka. Jadi Rabb itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan Tuhan gitu ya. Ilah juga diterjemahkan Tuhan, tetapi kalau dalam bahasa Arab itu katanya beda, istilahnya beda, artinya juga berbeda. Nah, kemudian al-falak. Nah, al-falak, napa al-falak? Nah, waktu subuh. Nah, sebenarnya al-falak ini, nah, falako. Falako itu membelah. Membelah bisa bermakna subjek
membelah, bisa objek yang dibelah, begitu ya. Nah, kenapa kemudian al-falak ini kemudian dimaknai waktu subuh? Termasuk juga di tafsir Jalalain ini langsung dipilih makna yang terkuat, as-subhi. Nah, langsung begitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yakni waktu subuh. Karena subuh itu juga membelah kegelapan malam dengan cahaya fajar, sehingga seakan-akan malam yang gelap itu terbelah oleh adanya fajar. Dan falak ini bukan hanya membelah waktu subuh itu tadi, tetapi juga kalau dalam Al-Quran kita dapati misalnya di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati dirinya dengan innallaha falikul habbi wan nawa. Surah Al-An'am ayat 59 kalau tidak salah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Jadi kalau kita melihat ada biji yang kemudian tumbuh, misalnya kalau anak-anak itu kan praktek bikin menanam kecambah biasanya ya. Nah, itu kan awalnya biji, atau menanam kacang. Nah, itu kan awalnya biji, kemudian biji itu terbelah baru kemudian keluar tanamannya. Nah, itu termasuk falikul habbi wan nawa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membelahnya. Jadi nggak ada yang lain. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat berikutnya falikul isbah, Allah yang membelah pagi atau menyingsingkan pagi. Nah, itu juga sama dengan ini, birabbil falak. Nah, ini kemudian sebagian mufassirin mengatakan kalau untuk membelah malam menjadi pagi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikian pula dari kegelapan masalah menjadi mendapatkan solusi itu juga mudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hubungannya antara Rabbil Falak gitu ya. Qul a'udzu birabbil falak. Kemudian berikutnya min syarri ma khalaq. Min dari syar, kejahatan. Jadi syar itu keburukan, kejahatan, pokoknya semua hal yang bertentangan dengan khair. Nah, lawan katanya khair itu adalah syar. Ma, nah ini paling sering muncul ini, ma apa-apa begitu ya. Khalaqa, nah dia menciptakan. Jadi ma khalaq ini adalah apa yang dia ciptakan, apa yang Allah ciptakan, berarti artinya adalah makhluk. Artinya adalah makhluk. Jadi kita berlindung, katakanlah wahai Muhammad, dan ajarkanlah kepada umatmu begitu ya. Aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh dari kejahatan makhluknya. Nah, di tafsir Jalalain ini kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan min syarri ma khalaq min hayawanin mukallafin, dari hewan yang berakal atau makhluk yang berakal. Nah, ini istilah unik dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, hayawanin mukallafin gitu ya. Hewan yang berakal atau makhluk yang berakal gitu ya. Berarti siapa kalau makhluk yang berakal? Manusia gitu ya. Siapa lagi yang berakal? Yang kita berlindung kepada Allah begitu ya dari kejahatannya. Selain manusia siapa? Jin ya, jin. Kalau malaikat kan nggak ada yang jahat ya.
Jadi hayawanin mukallafin ini bisa bermakna manusia, bisa bermakna jin. Gitu ya. Wa ghairi mukallafin, dan yang tidak berakal. Makhluk atau hewan yang tidak berakal. Nah, napa Ibu? Makhluk tidak berakal. Ya hewan, binatang gitu ya. Kalau manusia, kejahatannya itu bisa berbentuk apa? Misalnya yang tidak tampak secara nyata dari kejauhan, seperti asbabun nuzul surat ini. Kejahatannya berupa sihir, kejahatannya berupa ain. Ada yang bisa kelihatan oleh mata kejahatannya. Contohnya apa? Pembunuhan, apalagi ya pencurian. Akhirnya kan kadang pencurian ketahuan kemudian lanjut pembunuhan. Nah itu kan di Gresik juga pernah terjadi. Apalagi ya pemukulan, apalagi yang kelihatan itu kejahatan gitu ya, terutama yang kemudian berefek pada diri manusia. Ya berefek juga sih pencurian. Kalau harta kita dicuri, apalagi itu misalnya satu-satunya nggak mau nabung dalam bentuk uang, tabungannya dalam bentuk emas, misalnya punya emas 1 kilo, dicuri. Nah itu kan bisa menimbulkan sakit juga ya, sakit hati, kemudian sakit mental, sakit fisik begitu. Nah yang macam-macam. Nah kalau kejahatannya jin, kejahatannya jin ya gangguan jin, bisa yang apa namanya sering terjadi, misalnya kesurupan, gangguan jin yang hingga kemudian menimbulkan sakit secara fisik, dan umumnya itu terdeteksi dengan ruqyah syariah begitu ya. Karena saya dulu juga pernah menemui kasus begitu ya, masih kerabat yang sakit lama begitu dan ngomongnya kok kayaknya sudah bukan orangnya. Nah itu ketika diruqyah ternyata ya benar begitu ya. Akhirnya beliaunya itu tidak bisa baca Al-Quran, tidak punya hafalan Al-Quran, tapi ketika diruqyah ngamuk itu sampai bisa mendahului ucapan peruqyahnya. Jadi sempat peruqyahnya itu beberapa orang gitu ya. Ketika yang pertama ini ustadznya tidak bisa hadir, nah hari berikutnya didatangkan ustadz yang lain. Ternyata ustadz yang lain itu mungkin makomnya di bawah ustadz yang pertama tadi, malah didahului bacaannya. Dan itu diece gitu ya. Bisa pinter aku gitu. Jadi sampai kaget yang ngeruqyah itu. Jadi ternyata jinnya hafal gitu ya. Hafal beberapa surat Al-Quran gitu ya. Nah ini kejahatan jin. Nah kalau kejahatan tadi wa ghairi mukallafin, yang makhluk yang tidak berakal. Nah, binatang tadi contohnya apa? Yang saya ingat karena barusan kemarin ada teman itu yang digigit kalajengking. Nah itu kan makhluk yang tidak berakal. Kita tuntut juga percuma begitu ya. Karena binatang gitu ya. Beda kalau manusia begitu berbuat kejahatan kepada kita, kita tuntut ke pengadilan, nah bisa diproses. Tapi kalau binatang ya tidak bisa. Apalagi kalau kalajengkingnya habis gigit terus lari, nggak tahu kemana. Nah ini kemudian perlunya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan makhluk begitu ya. Wajamadin, dan benda mati, kasumi seperti racun, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Nah ini juga termasuk makhluk gitu ya, makhluk tetapi benda mati, karena selain kholik itu kan makhluk gitu ya. Nah itu bukan hanya makhluk hidup tetapi juga benda mati bisa menjadi wasilah bahaya. Ada sesuatu begitu ya, apa ini? Kemudian sentuh, dijilat, ternyata itu mau racun tikus. Nah, itu kan bahaya gitu ya. Makanya ketika
benda-benda yang berbahaya termasuk misalnya racun, tikus atau apa, itu kan pasti ada peringatannya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak gitu ya. Ya semoga kita tidak pernah make ya begitu ya. Tapi kadang-kadang kan saya sendiri pernah mengalami gitu ya. Di rumah ada tikus diusir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas sampai berhari-hari, berpekan-pekan. Aduh ini kayaknya tidak bisa. Tapi saya tidak mau pakai racun. Nah waktu itu beli lem tikus itu ya. Ternyata paginya loh sudah bekasnya diinjak tapi tikusnya selamat gitu ya. Tidak bisa. Jadi pakai kerangkeng jebakan itu tidak berhasil. Pakai lem tidak berhasil. Pinter tikus. Akhirnya kemudian begitu tahu tikusnya itu ada di bawah, langsung kita tutup, kita ajak itu sampai butuh waktu berjam-jam gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya tikusnya keluar gitu ya. Nah itu bayangkan gitu ya, dari satu makhluk kecil gitu ya, sudah seperti itu. Nah itu kalau pakai semacam tadi benda-benda yang berbahaya, entah itu lem, nah kena tangan kemudian lengket gitu ya. Alteco misalnya mau bikin keterampilan bantu anak, ternyata kena tangan lengket terus tidak bisa dilepas. Nah itu termasuk juga yang ini wa ghairi dzalik gitu ya. Jadi makholak itu artinya luas semuanya. Nah itu termasuk makholak. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam 3 ayat berikutnya itu secara khusus gitu ya. Kalau makholak itu min syarri makholak itu kejahatan seluruh makhluk. Nah sebenarnya yang 3 ayat berikutnya itu juga masuk dalam kategori min syarri makholak, tetapi disebutkan lagi gitu ya. Min syarri makholak. Nah berikutnya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah wa dan min dari syar kejahatan, ghasiqin malam, idza apabila, waqab gelap gulita begitu ya. Nah kalau di sini Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan wa min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu al-laili idza adlama, malam apabila sudah gelap, wal qamara dan bulan purnama idza ghaba, apabila sudah terbenam. Jadi kalau malam itu sudah gelap atau waktu itu purnama lalu purnamanya itu terbenam atau tenggelam, jadi yang semula ada cahaya kemudian gelap, nah itulah ghasiqin idza waqab. Tetapi yang kita mintai perlindungan kepada Allah itu bukan dari malamnya gitu ya, bukan dari ini, tetapi dari ini syar, kejahatan pada waktu malam. Dan memang banyak kejahatan pada waktu malam. Contoh apa biasanya kejahatan pada waktu malam? Nah, maling, pencurian itu umumnya malam. Tapi ya mungkin ada ya siang-siang maling, nyopet itu kan ya siang ya banyak gitu ya. Apalagi misalnya perampokan. Nah, itu kan pernah terjadi juga ya di GKB, di PPS. Nah, itu pada waktu malam. Umumnya pada waktu malam. Kejahatan yang lain misalnya perzinaan, ada istilah klub. Nah, kan nggak ada klub siang, nggak ada ya. Adanya klub malam gitu ya. Ada dugem. Nah, itu kan malam. Masa dugem terus siang? Itu kan kayaknya nggak ada. Gitu. Jadi memang banyak kejahatan pada waktu malam. Apalagi dulu ketika kondisi masih gelap, gitu ya. Kondisi masih gelap, belum ada listrik. Nah, itu kalau begal dan sebagainya ya bekerjanya pada waktu malam.
Nah, mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang malam ya, meskipun siang begal juga ada, copet juga ada gitu ya. Perzinaan, perselingkuhan siang juga ada begitu ya kalau di zaman sekarang gitu ya. Nah, jadi bukan malamnya tetapi kejahatan pada waktu malam. Karena malam itu sebagaimana waktu yang lain netral, bahkan malam itu menjadi waktu yang luar biasa, punya fadilah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu amalan sunnah, sholat sunnah yang satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pada waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Nah itu kan, dan pada sebagian malam maka bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Nah itu pada waktu malam. Sehingga banyak ulama yang mengatakan kalau bukan karena sepertiga malam maka buat apa aku hidup lebih lama. Nah itu para ulama gitu ya. Sebagian ulama sampai seperti itu. Dan ya malam itu memang itu tadi, khususnya sepertiga malam, waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa, waktu terbaik untuk sholat sunnah. Nah, sehingga satu-satunya sholat sunnah yang disebut dalam Al-Quran namanya hanya sholat tahajud. Jadi yang kita berlindung ini kejahatan pada waktu malam. Kemudian berikutnya wa min syarri wasikin idza waqab. Wa min syarrin nafasati, pakai alif apa pakai fathah berdiri. Sati fil uqad. Wa dan min dari syar kejahatan, an-nafasat tukang sihir yang meniup atau menghembuskan ya. Ini sebagian ulama mengatakan tak di sini adalah tak muannas, sehingga secara khusus tukang sihir wanita. Karena pada masa itu yang paling banyak tukang sihir itu adalah wanita. Kalau di zaman sekarang nggak tahu ya. Tapi laki-laki juga banyak tukang sihir. Sehingga sebagian ulama yang lain mengatakan tak di sini bukan bermakna muannas, tetapi termasuk mubalaghah, sehingga menunjukkan semua tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan. Nah, fil uqad fi di dalam, uqad ikatan atau buhul gitu ya. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan wa min syarrin nafasati as-sawahiri tanfusu fil uqad. Nah, tukang sihir yang menghembuskan di buhul, atau ya tadi itu ikatan kayak benang yang kemudian dipintal begitu ya. Allati ta'kiduha fil khayti tanfuhu fiha bisyai'in takuluhu min ghairi rikin, yaitu pintalan benang yang kemudian dihembuskan kepadanya mantra-mantra tanpa mengeluarkan ludah. Jadi an-nafasat itu menghembuskan, atau istilah lain menghembuskan itu meniup begitu ya, dengan mengucapkan mantra tanpa mengeluarkan ludah. Jadi ya komat kamit, kemudian udaranya keluar dari mulut. Nah, itulah yang dilakukan oleh tukang sihir. Nah, itu yang kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan
tukang sihir yang menghembuskan sihirnya pada buhul itu tadi. Nah, kemudian ayat yang terakhir, di sini ada lanjutannya. Wa qala Az-Zamakhsyari, berkata Imam Az-Zamakhsyari, ma'ahu, termasuk bersamanya atau di dalamnya, kabanati Lubaidil mazkur, anak-anak perempuan Lubaid tersebut. Jadi Lubaid ini tukang sihir dan punya anak-anak wanita yang juga tukang sihir. Nah, an-nafasat itu secara khusus adalah contohnya itu anak-anaknya Lubaid. Jadi penyihir wanita anaknya Lubaid bin Al-Aqsam. Nah, terakhir kemudian ayat yang kelima, apa? Wa min syarri nafasat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa dan min dari syar kejahatan, hasidin orang yang hasad. Jadi dari hasada ya, idza apabila hasad, apabila dia hasad. Jadi dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Biasanya terjemahannya begitu. Tetapi makna yang lebih detail, nah ini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wa min syarri hasidin idza hasad adhara hasadahu, menampakkan hasadnya. Jadi hasad itu dengki. Bisa jadi dengki itu hanya berada di hati, bisa jadi kemudian ditampakkan. Wa amila bimuktabahu, dan diterapkan dalam amalan, mengusahakan untuk menjalankan hasadnya itu. Jadi hasad itu kan kata para ulama tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang. Contoh misalnya kalau kita hasad gitu ya, ada tetangga gitu misalnya beli mobil baru. Wah, kok mobil baru? Kemudian kita tidak suka kalau dia punya mobil baru, kita ingin nikmat itu hilang. Kita ingin nikmat itu hilang, meskipun hilangnya itu tidak ke kita. Jadi enggak kemudian misalnya kalau terkait dengan jabatan, misalnya bagaimana jabatannya itu hilang, kemudian saya yang diberi jabatan itu. Nah, itu juga termasuk hasad, lebih parah daripada yang tadi, tapi tadi juga termasuk parah. Gimana kalau mobilnya itu biar tak dongakno rusak. Nah, yang seperti itu termasuk hasad gitu ya. Jadi tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dan berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, itu hasad. Nah, kalau sudah bukan hanya di dalam hati, tetapi sudah dalam bentuk berupaya, pokoknya saking kuatnya keinginan begitu ya, entah itu melalui pandangan mata, entah itu melalui upaya, misalnya ben mobilnya gak apik tak gembosi. Nah, itu berusaha gembosi, itu termasuk hasidin idza hasad gitu ya. Atau nggak sampai gembosi, nggak sampai kemudian tak blaret ya. Nggak sampai begitu, atau tapi berharap gitu ya, moga-moga nubruk, moga-moga rusak, moga-moga misalnya nyerempet. Nah, itu termasuk hasidin idza hasad. Nah, itu kita kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan yang seperti itu. Karena meskipun itu nggak dilakukan dalam bentuk tindakan, itu kadang-kadang bisa menjadi ain. Ain itu pandangan mata karena hasad yang kemudian bisa berpengaruh pada orang yang dihasati. Dan yang dihasati itu bukan hanya terkait dengan harta ya, bisa jabatan, bisa kemudian anak, bisa kemudian nikmat-nikmat yang lain. Dan ada banyak cerita teman-teman itu yang merasa mungkin kena ain, karena
ada polanya gitu ya. Misalnya teman-teman yang bisnis online. Nah, bisnis online itu kan kadang-kadang dia menampilkan di Facebook atau di medsos begitu ya. Alhamdulillah di foto omsetnya segini begitu ya. Nah, dia itu punya pola. Setelah saya ngupload itu kok kemudian jadi sepi ya. Nah, itu akhirnya dia berhenti ngupload ya, karena khawatirnya itu aib. Dan ternyata setelah lama nggak upload itu akhirnya normal lagi. Nah, itu bisa jadi juga hasidin idza hasad. Makanya kemudian ada sebagian kaum muslimin itu yang berhati-hati sekali ya ketika nge-share sesuatu. Ya bukan berarti tidak boleh kemudian akhirnya berhenti nggak medsosan gitu ya. Tapi kan kita kadang perlu menyemangati diri sendiri. Kadang mungkin kan dalam rangka promo, masa ya wong dagangan gak promosi, wong usaha gak promosi. Karena kalau kita ketakutan berlebihan akhirnya juga tidak bagus misalnya. Kenapa kok sekarang tidak pernah promosi, tidak pernah iklan? Khawatir nanti ada orang yang hasad. Nah, akhirnya malah berhenti marketingnya gitu ya. Makanya niatnya yang ditata, kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah, kalubait al-mazkur. Nah, seperti lubait tersebut minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi, al-hasidina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu memang hasad, dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya kenapa orang-orang Yahudi itu hasad kepada Rasulullah, karena dulu orang-orang Yahudi ini melalui kitabnya itu kan sudah tahu nanti ada nabi yang terakhir diutus. Nabi itu akan muncul di tempat tumbuhnya kurma. Maka orang-orang Yahudi itu dari Syam mereka mencari tempat tumbuhnya kurma itu di mana. Nah, ternyata ditemukan dua daerah. Yang pertama adalah Khaybar, yang kedua Yasrib. Maka sebagian Yahudi tinggal di Khaybar, sebagiannya lagi tinggal di Yasrib. Di Yasrib itu 3 kabilah, ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Nah, mereka menanti datangnya Nabi terakhir, berharap kalau mereka sudah di situ, nanti salah satu anak mereka yang menjadi Nabi terakhir. Ternyata yang persis dengan ciri-ciri di kitab mereka itu adalah Rasulullah Muhammad, bukan dari Bani Israel tetapi dari Bani Ismail, keturunan Nabiullah Ismail, bukan keturunan Nabiullah Ishak gitu ya. Nah, ini yang kemudian mereka itu dengki, ternyata bukan dari golongan kita. Sejak saat itu mereka dengki kepada Rasulullah. Nah, salah satu di antara mereka ada penyihir namanya Lubait ini, dan anak-anaknya juga wanita tukang sihir. Nah, itu juga hasadnya luar biasa. Nah, terakhir wadhakaras salasata samila laha ma khalaqa ba'dahu asiddati sarriha. Dan disebutkan 3 hal dalam 3 ayat tadi setelah ayat ma khalaqa, padahal ketiganya termasuk ma khalaqa. Nah, ini karena begitu besar kejahatannya. Jadi 3 hal ini tadi, syarri ghasikin idza waqab, syarrin nafasati fil uqad, syarri hasidin idza hasad. Sebenarnya 3 ini juga termasuk ma khalaq gitu ya. Nah, termasuk ini. Tapi kenapa kemudian disebutkan lagi kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, karena ketiganya ini bahaya atau kejahatannya itu besar sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Nah, karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, tahukah engkau 2 surat yang paling, dalam tanda kutip, paling ampuh untuk perlindungan?" Apa itu wahai Rasulullah? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Makanya kemudian surah Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas
ini diajarkan oleh Rasulullah untuk dibaca yang pertama setiap pagi dan petang. Nah, itu dibaca 3 kali. Kemudian sebelum tidur itu juga dibaca 3 kali, tapi bacanya itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu setelah dibaca kemudian ditiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, itu diulangi 3 kali. Kalau rangkaiannya itu ketika kita sudah siap di tempat tidur ya, dalam kondisi berbaring, kita membaca ayat kursi sekali gitu ya. Kemudian membaca ini tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita tiupkan ke dalam tangan, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh. Lalu kita ulangi 3 kali, yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas tadi. Kalau yang ayat kursi cukup sekali di awal. Nah, setelah itu membaca doa sebelum tidur. Nah, insya Allah itu menjadi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kejahatan-kejahatan makhluk, termasuk 3 kejahatan ini, kejahatan pada waktu malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang hasad atau penyakit ain, nah itu insya Allah tidak menimpa kita. Insya Allah demikian. Nah, ini sudah lebih dari setengah 11 gitu ya. Jazakumullah khairan kasirah, matur nuwun kepada ibu-ibu yang sudah hadir, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.